أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, malam saja kalau kita mungkin boleh katakan ruhnya kita diangkat dari jasad kita, dan Allah kembalikan lagi ruh itu di pagi hari kalau Allah berkehendak. Ya, seperti itu. Terlalu banyak harus kita syukuri. Dan pastinya semua ini Bapak sekalian tidak lepas dari perjuangan ya seorang manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan semua. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua bisa menteladani beliau. Kalau hidup kita Bapak sekalian dikembalikan kepada bagaimana Nabi menjelaskan atau Nabi mencontohkan kepada kita, pasti aman hidupnya. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya olahraga, olahraga. Jangan kebalik. Zaman sekarang banyak olahraga malam. Betul? Olahraga malam itu pernah, kalau yang Bapak Ibu pernah baca postingannya, justru malah meningkatkan resiko kanker. Baru tahu? Masya Allah kalau baru tahu. Olahraga malam, gak cocok malam tuh olahraga. Kenapa? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Malam itu waktu istirahat, bukan olahraga. Itu baru satu yang kita langgar. Belum yang lain ya. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita belajar bersama. Saya bukan yang paling pintar, tapi mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, saya tadaburi selama ini, mudah-mudahan menjadi semangat atau menjadi ilmu untuk Anda semua, sehingga nanti bisa dipraktekkan. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur hari ini hadir di tempat ini, silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu tidak tepat katanya. Silaturahim itu kita menjalin ya hubungan dengan orang yang satu rahim, satu keluarga, itu silaturahim. Ya, jadi kalau saya ketemu adik saya itu silaturahim, karena satu hubungan darah. Saya ketemu kakak saya itu silaturahim. Tapi kalau kita yang tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah, ziarah, silaturahim itu menyambung rahim, menyambung darah. Nah gitu loh. Tapi karena sudah bahasanya sudah jadi seperti itu, nggak apa-apa lah. Tapi jadi kalau Anda mengunjungi teman itu namanya bukan silaturahim kalau tidak ada hubungan darah. Namanya apa? Ziarah. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan itu sebuah informasi baru ya. Sehingga nanti kalau saya mengunjungi mungkin Pak Konjen di sini, Pak Heru, namanya bukan silaturahim tapi ziarah, dan itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Termasuk hari ini. Tapi tidak apa-apa kita pakai silaturahim aja. Salah dikit nggak apa-apa, nggak keluarin dari kelas. Baik Ibu sekalian, saya bersyukur dan senang sekali hari ini berada di tempat ini, dan mudah-mudahan lagi-lagi menjadi keberkahan ya. Rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena datang ke majelis ilmu itu banyak sekali faedahnya. Saat ini pun kalau boleh saya katakan, ya malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Doa orang yang datang ke majelis ilmu itu mustajab. Ini lagi kayak begini nih, banyak-banyak doa juga minta sama Allah, karena malaikat langsung mengaminkan. Yang belum jodoh nanti atau belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan dapat jodohnya. Ya, yang belum punya keturunan, ya mudah-mudahan dimudahkan keturunannya, seperti itu. Dan alhamdulillah atas undangan dari Ashabul Kahfi Center di bawah pimpinan Ustadz jadi lupa Khalidin grogi Ustaz ya, dan Bapak Aulia, Masya Allah saya bisa kesini dengan persiapannya nggak terlalu lama ya. Dan alhamdulillah tadi malam juga sempat berziarah, berukhuwah ria dengan Bapak Konjen RI Pak Heru. Masya Allah, jazakumullah khair atas sambutan yang luar biasa ramah di sini, dan senang sekali saya merasakan semangat Islam yang luar biasa di sini. Dari kemarin awal saya datang, saya memang tidak langsung ke penginapan atau ke rumah, tapi langsung ngiter ke masjid gitu kan, merasakan sensasi bagaimana Islam di sini. Baik Ibu sekalian, itu mungkin perkenalannya. Dan Bapak Ibu mungkin yang belum kenal saya, nama saya Zul Akbar. Saya dulunya dokter, sekarang pun masih dokter, gelarnya belum dicabut. Ya, tapi mungkin Anda kalau tanya dokter praktek di mana, saya nggak praktek lagi. Ya, saya emang nggak praktek lagi, karena emang kegelisahan saya adalah melihat luar biasanya fenomena penyakit di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Sini mungkin mirip-mirip lah ya mungkin. Yang akhirnya saya katakan ini tidak bisa diselesaikan dari konsep-konsep pengobatan yang ada, yaitu pengobatan konvensional atau pengobatan modern seperti ini. Artinya apa? Pasti ada tuntunan dalam Islam yang mengatur ini semua, sehingga harusnya umat Islam menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling sehat. Kalau Kalau follow the rules, kalau ngikutin rules-nya. Kalau rules ini tidak diikutin, pasti muncul masalah. Ini yang saya coba tadaburi, ternyata Masya Allah, ternyata ngobatin penyakit itu gampangnya luar biasa. Asal Asal kita tahu yang bikin masalah apa. Jadi selama ini, ya saya pribadi karena dulu sekolah dokter 6 tahun, tapi ada satu hal di sana yang menurut saya kurang, karena dokter nggak diajarin ilmu gizi.
Dokter hanya 2 SKS diajarkan ilmu gizinya, tapi itu pun cuma numpang lewat aja. Jadi kalau kita mentadaburi berbagai macam hal yang Allah ciptakan atau saya sebutnya produk ciptaan Allah, habis sekali itu subhanallah akan banyak sekali tanda-tanda tadi yang kita bisa lihat. Contoh, iseng gitu kan? Tidak mungkin juga iseng Allah menciptakan pari ini rasanya pahit, gitu loh. Nggak mungkin juga iseng Allah menciptakan terong ini warnanya ungu. Coba lihat, makanya petani itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu zakat, petani itu paling besar zakatnya. Kenapa? Karena modal nanam biji doang. Ya kan? Dia ambil bijinya, kalau biji pari, biji terong ditanam, tutup pakai tanah, kasih air. Tapi siapa yang tumbuhkan? Akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, daunnya. Oh, tumbuhkan semua. Sehingga petani itu zakatnya lebih besar karena kontribusinya nggak banyak. Petani tidak bisa menciptakan rasa pahit di sini. Allah yang menciptakan rasa pahitnya. Seperti itu. Petani nggak bisa menciptakan katakanlah air dalam timun seperti ini. Allah yang ciptakan air di dalamnya. Tidak bisa. Tomat berwarna merah kayak begini. Allah yang ciptakan ini menjadi merah. Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Kenapa Allah kasih ada rasa pahit, ada rasa kecut, ada rasa katakanlah seperti rasa wortel kayak begini, atau rasa seperti sayur kayak begini. Semua ada maksud. Pasti semua ada maksud. Dan situlah akhirnya perenungan saya itu mulai terus saya rasakan, oh ternyata saat ini kalau boleh saya katakan yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah manusia nggak ngerti lagi apa yang dimakan. Sedangkan begini, logika sederhana gini sekalian. Kalau Anda beli mobil, sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota kalau kita beli ya, pasti Toyota atau pabrik Toyota bikin spare partnya. Gitu loh. Pasti mobil Toyota bikin spare partnya. Nggak mungkin nggak. Ada radiatornya lah, ada bannya lah, ada pelek lah, macam-macam lah, saya nggak paham. Manusia Allah ciptakan apa? Atau apa fungsi atau peran manusia? Jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami jadikan atau ciptakan manusia itu beribadah untuk menyembah Allah. Nggak ada yang lain. Yang kedua apa? Khalifah fil ard. Khalifah itu gagah, ya, badannya kuat, nggak sakit-sakitan. Batuk musim dingin sedikit salah musim panas sedikit salah musim, rambutan datang salah, durian datang salah, duku datang salah, semua salah. Di Indonesia kayak begitu. Jadi rambutan disalahkan, jangan makan rambutan, nanti batuk pilek. Salah siapa? Nggak ada salah rambutan. Hujan datang, anak-anak malah nggak disuruh mandi hujan. Justru malah Nabi SAW ketika musim hujan atau mungkin datang hujan, beliau membuka penutup kepala beliau. Dibuka semua, beliau katakan ini rahmat dari Allah yang baru saja turun dari langit. Makanya sebenarnya kalau Anda ada kesempatan hujan-hujanan, jangan pakai payung. Jangan pakai payung. Justru malah begini, saya punya teman, beliau ini seorang ustadz juga lah di daerah Pekanbaru. Beliau ngobatin pasien-pasien yang kena skizofren ya, gila atau narkoba seperti. Salah satu terapinya lah mandi hujan. Salah satu terapinya mandi hujan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, di situ Allah katakan apa? Hujan itu adalah rahmat. Dia menghilangkan kesedihan, dia menghilangkan kegalauan. Itu baru satu saja. Ya seperti. Jadi kalau lagi hujan, mandi hujan aja. Tensinya bisa turun. Kena dingin kan? Itu baru satu. Nah, kita akan bahas. Dan ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Kalau apa? Kalau kita benar-benar paham ya. Kita paham, oh ternyata yang jadi masalah selama ini apa? Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Ada satu yang kita lupa. Apa itu? Bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian bukanlah bermula dari fisik, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita lihat dari sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat fasadat jasad kulluhu. Kata Nabi apa? Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ini kata kunci dasarnya. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kata Nabi apa? Kalau dia baik, iza solahat solah jasad kulluhu wa iza fasadat fasadat jasad kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Itu dasarnya dulu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar.